ya ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus. Nah, hai Mami, hai pagi-pagi biar maaf ya aku belum bisa datang ke sana. Di sana aku pengen sampaikan ke semua dan terutama ke Mami. Hai Mami. Gue urusin perusahaan gue 50 biji, omsetnya miliaran. Oh ya, aku bikin film juga guys. Aku lagi bikin film buat layar sedang. Insya Allah nanti buat layar sedang tuh kayak gimana? Pahit banget. Oh, kamu pernah ngomong itu ke dia? Jangan kau, aku pun udah alamin. Dari orang yang aku nggak usah sebut. Kamu pernah mengalami hal yang dialami oleh anak kamu? Aku rasa nggak pernah. Cuma bersama Nyonya Dua topi mangkok always inherent. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rade Santuy. Linknya ada di deskripsinya. Ya. Kita lagi jadi lepet sama ketimus nih kayaknya nih. Ketimus. Ketimus itu apa? Ada kayak lontong gitu, kayak lontong. Pokoknya dibungkus gitu isinya. Iya. Makanan khas Jawa Barat. Karena kita ijo-ijo ya. Ijo-ijo kayak rumput laut. Lumut. Nyo. Ini kan today hari Minggu ya. Besok Senin lagi, Monday alias Monster Day. Iya. Yang jadi budak korporat comeback lagi jadi budak korporat. Kita kasih yang enteng-enteng dulu aja kali ya, Nyo. Yes. Tentang ini mungkin bisa menghibur, bisa juga bersyukur atau malah jadi emosi gitu ya. Kita lihat meluncur langsung aja. Jos. Today kita akan kasih kehaluan pingkan mambo yang wadididau ya. Ini bisa menghibur, niat mamang menghibur dan bersyukur gitu kayak, oh ternyata emak gua nggak separah dia loh gitu. Jadi kalau misalkan satu people nangkep emosi ya itu di luar kuasa mama. Iya. Kita langsung lihat yang pertama ada ini nih. Pingkan mambo minta temen-temennya untuk jangan menghakimi. Ya minta netizen maksudnya gitu ya. Terus ada yang bikin halunya itu saat dia bilang nih buat cowok-cowok ada artis juga katanya yang naksir sama dia gitu. Tolong sabar ya, saya lagi ngurus surat cerai dulu. Anak lu mental ya belum dibenerin. Main ngurus-ngurus. Tolong sabar. Ada yang mau ngajakin nikah lagi apa gimana nggak ngerti. Cek people. Play. Teman-teman jangan menghakimi, jangan bunuh karakter aku. Coba teman-teman mikir, teman-teman ada di sisi aku. Aku ini ditinggal suami, aku punya anak 2 tambah 3 jadi 5. Satu pampersnya aja berapa, kebutuhan hidupnya berapa. Jadi saya tuh harus kerja juga. Sementara ini anak juga nggak ada ibu yang terima anaknya digituin. Anaknya sakit, ibunya 1000 lebih kali sakit karena saya ciumin Michelle tuh dari baby sampai saya semuanya tuh serba buat Michelle. Kalau Michelle tuh terlalu disayang gitu. Jadi nggak ada ibu yang kayak gitu. Dan saya juga memikirkan anak-anak baby, kan saya punya sama-sama suami saya punya 3 baby yang tadi itu. Nah itu kan dia kan ada kebutuhan pengen lihat papanya. Nah jadi teman-teman kalau di posisi aku gimana coba, di posisi tengah aku ya, kalau soal bercerai ya saya udah merasa saya sendiri, makanya saya selalu bilang saya janda gantung, janda nggak ada suratnya. Nggak bisa gitu. Jadi buat cowok-cowok ya ada artis juga yang waktu itu mungkin naksir sama aku kan bilang sabar, surat cerainya lah sedang diurus. Masalahnya kan nikahnya di Amerika, jadi kan nggak hari ini bisa hari ini. Aku juga sebenarnya jujur ya, aku juga nggak ngerti soal urusnya gitu. Mungkin kalau ada teman-teman yang bisa bantu urus, tolonglah diurus. Saya ini juga pengen suratnya gitu. Maksudnya ya intinya di dalam posisi saya tuh, saya kerja, saya juga seorang ibu, saya juga suami saya begini, terus anak saya begini. Coba teman-teman jangan menghakimi. Terus tambahin lagi dong. Apa? Kan dia bilang suami saya begini, anak saya begini, saya juga begini. Gitu dong, tolonglah. Yang disalahin malah anaknya. Nggak ngerti, bingung. Dia bilang saya udah merasa janda, nggak gitu. Semua ada prosedurnya kalau kata si Mbak itu. Iya dong, harus tertulis gitu kan. Jangan nggak mau ngurusin, bilang aja nggak mau pisah. Karena terlalu bucin. Tapi katanya banyak artis yang mau katanya. Iya, siapa coba yang mau? Ada lagi kehaluannya. Tapi untuk mengcounter ketidaksinkronan dari Pingkan selalu nggak sinkron ya. Di sini dia bilang udah
nggak peduli sama si suaminya gitu, mau Iya. menceraikan tapi nggak bisa. Sedangkan di sini dia bilang begini meluncur. Cus. Ya nggak jauh-jauh dari uang sih statementnya, uang. Tapi di sini sedikit menjelaskan ketidaksinkronannya ya. Nih di sini dia bilang Pinkan Mambo merasa ada utang budi kepada ayah tiri Michelle atau yang sekarang masih jadi suaminya atau pelaku perhumahuan kepada Michelle gitu kan. Sebelum menikah dulu karena banyak dibiayai saat di Amerika, banyak dibiayai. Oke, catat dulu tuh, banyak dibiayai. Nih mendekati juga suaminya karena kebaikannya dulu, kesepian setelah ceki people. Play. Nah, kayak ada utang budi, jadi kayak dia tuh yang nganterin mamaku ke dokter sampai mamaku mau meninggal, terus ngasih makan kita selama di Amerika, walaupun temen menyekolahkan anak-anak, menyekolahin Michelle juga, menyekolahkan Reza, semua tuh dia yang bayarin atas kerja dia semuanya tuh on cover. Jadi aku pegang ATM-nya, aku tinggal jajan aja di Amerika. Jadi secara pacar ya tinggal jajan. Jadi waktu itu juga aku nggak punya pendapatan kan, aku kan turis, aku nggak punya uang, plus rumahku pokoknya habis lah gara-gara ada yang, pokoknya ekonomi aku tuh dibuat Tuhan tuh sejak aku di Amerika tuh nggak punya apa-apa. Rumahku juga kejual 700 juta, ada yang penipu, hilang lah 3M, udah aduh anjlok habis udah. Jadi kita dibiayain oleh suamiku sekarang. Jadi kamu merasa ada. Jadi aku jadi kayak memikir, cakep juga ya, udah mulai cakep ya orang ini gitu, karena cakep juga ya, udah mulai cakep ya orang ini. Tuh cakepnya dia berdasarkan duit. Dengan dikasih duit dibantuin langsung cakep juga ya gitu. Tapi berarti cerita dia sebelumnya yang dia bilang banting tulang buat nyekolahin Michelle bohong dong. Karena di sini dia bilang Michelle dibiayain. Iya. Oke, lanjut lagi. Itu karena dia menolong keluarga saya. Jadi tapi dari karena bukan kasmaran, dari karena oh baik ya gitu. Nah, tapi dia memang mendekati kamu. Iya mendekati, dan aku juga mendekati dia karena aku kesepian. Karena dia banyak uang ya. Ya aku kan janda udah berapa tahun, jadi ketika ketemu cowok lumayan lah buat diajakin cerita. Jadi baiknya kan lumayan setelah ada uang gitu, setelah dibantu dibiayai di sini. Ih cakep juga ya. Kalau waktu belum ngebiayain nggak cakep gitu. Jadi udah jelas kenapa diklarifikasi uang ya, orientasi dia itu ya uang, kebahagiaan dia uang gitu. Sama kalau misalnya alasannya kesepian, menurutku nggak masuk akal sih Mang, karena dia tinggal katanya sama anak-anaknya deket banget. Kalau misalnya dekat sama anak-anaknya kan nggak mungkin ngerasa kesepian deh. Jadinya kesepian. Tapi ini yang lebih halunya lagi, benar-benar mengkontra. Jadi statement dia dengan statement dia lagi itu disandingin nih. Itu beda. Gimana mau statement dia sama anaknya dibandingin, pantas beda gitu kan. Ternyata dia sama dia sendiri aja di dua tempat yang berbeda itu udah beda. Ya Allah, ini meluncur. Ini aku waktu nyari bahan ini kan aku preview tuh. Begitu beres aku tepuk tangan sendiri kayak anjir, keren. Pinkan Mambo ternyata dia si paling pengusaha. Oke. Saudaranya Firdaus mungkin. Firdaus kan si paling ketua ya. Kalau ini si paling pengusaha ya, punya 50 perusahaan, omset miliaran. Pinkan Mambo jadi wanita harus kaya katanya. Bukan harus cerdas ya. Ceki people. Play. Dan bukan level gue ya, sorry ya, gue gak level ya. Karena ya beda level lah. Lu masih ngurusin jelekin orang. Gue mah udah gak ngurusin jelekin orang. Gue ngurusin perusahaan gue 50 biji, omsetnya miliaran. Ya gue ngapain jelekin orang gue sendiri. Makanya kalau kita harus jadi perempuan harus kaya. Maksudnya gini, kalau kita kaya, kalau disakitin kita nggak berasa. Tapi kalau kita susah disakitin, ya udah tambah blengsek deh. Iya sih. Makanya aku hiduplah orang kaya. Menurut gue sih harus kaya jadi orang. Jadi nggak diinjek-injek orang. Karena perusahaan apa Kak? Soalnya aku kan banyak, ada 50. Tahun depan jadi 100. Ini bukan halu. Aku dibilang orang gila. Aku gak halu. Nanti belum tayang sih yang aku ke pabrik meja. Aku punya pabrik meja. Terus aku punya pabrik baju. Terus jualan baju. Terus ekspor impor makanan. Terus jualan makanan juga. Jualan rumah. Jualan hotel. Aku Jualan hotel tuh kayak gimana? Aku ngebayangin dia keliling itu hotel. Bu mau beli hotelnya bu gitu. Aduh, jualan rumah oke lah, masih mungkin dia agen properti gitu kan, menjualkan rumah gitu. Apartemen oke. Gitu. Ini hotel. Bu mau beli hotelnya bu? Nggak dulu pak gitu kali ya. Ya Allah, lanjut lagi Lanjut.
beli tanah, bikin mobil, mau bangun hotel. Aku IO juga, aku motivator juga. Terus Bisnis kecantikan ada nggak? ada skincare aku mau keluar, terus pembesar payudara aku juga mau keluarin, terus obat-obatan yang bikin kuat seks aku juga mau keluarin. Jadi banyak usaha aku, tapi masih ada yang kita lagi siapin launching gitu. Tapi yang udah jalan sekarang udah banyak, kayak makanan, IO, makanannya Pinggan Kitchen. Tapi sekarang lagi ngajarin pegawai Pinggan Kitchen, IO, YouTube, iklan, endorse, artis manajemen, record label. Aku juga aku bikin film juga guys. Aku lagi bikin film buat layar sedang. Insya Allah nanti buat Layar sedang tuh kayak gimana? Setengah gitu layarnya apa gimana? Kan setahu aku filmnya ya layar lebar ya, udah gitu. Nggak ada lagi. Sedang. Ini mentang-mentang lebar, ini nggak terlalu lebar-lebar banget kayaknya, sedang deh gitu. Karena layar kecil mungkin TV maksudnya kali ya. Layar sedang, enggak, aku baru denger layar sedang nggak tuh? Layar sedang tuh kayak gimana? Aduh, anjing, semua menghibur kan? Ya Allah, blok, lanjut lagi ya. Lanjut. Buat layar besarnya, bikin film banyak nih film yang mau aku buat. Mana aku beli lighting sampai ratusan juta. Jadi ya itulah guys. Ini kan belum kelihatan, kalian belum lihat, tapi aku udah kerjain. Nanti kalau udah berbuah-buah, udah sukses baru kalian lihat. 50 tuh masih di angan-angan. Ya itu harusnya ditanya kan. Itu semua perusahaannya lokasinya di mana nih? Di sini, di kepala saya. udah gitu. Karena nggak tahu ya, kayak berbanding lurus dengan yang memang punya perusahaan banyak beneran, biasanya akan cenderung untuk gue nggak mau bersuara gitu. Karena apa? Karena halo, orang pajak boleh dicek nih perusahaannya Mbak Pingkan ada 50 gitu kan, omset miliaran, boleh dicek apa ke pajak. Aduh, nggak ngerti aku. Sumpah anjir, mau bikin film layar sedang tuh gimana anjir. Sama ini jadinya kayak kontra banget sama dia bilang, iya beli HP-nya Michelle aja yang 10 juta aja sampai kurang-kurang makannya. Tapi di sini dia bilang bisa beli ratusan juta gitu. Dia punya 50 perusahaan, logikanya ya. Orang untuk punya 50 perusahaan tuh butuh berapa tahun? Iya. Kan kalau memang ini bener terjadi, ini terjadinya di timeline ketika Michelle udah ada gitu kan. Dong. Jadi nggak sinkron statement lu susah. Aduh anjir, ini cocok sama Firdaus. Firdaus kan ketua dari segala ketua. Kalau ini pengusaha dari segala pengusaha nih, cocok kawinin Jos. Jadi stres gitu. Tapi nih Bang, ada yang komen apa? 50 tuh warung kopi, jual gorengan katanya. Masuk akal sih kalau gitu sih. Sama Starling ya. Tapi kan dia bilang tadi bukan itu, bukan warung kopi, bukan gorengan. Dia bilang ada pabrik meja, pabrik kayu, jual pabrik hotel, skincare, jual rumah, jual hotel, produksi film layar sedang gitu kan. Kayak gini doang gitu setengahnya kali ya. Nggak ngerti lagi. Tapi dia konsisten dengan kehaluan ini. Jadi satu-satunya yang konsisten dari statement itu statement tentang kehaluan ini. Kehaluannya. Ini ada lagi nih meluncur. Cus. Ninyo, ceki people. Play. Bikin mesin uang, jadi aku nggak punya uang cash, aku bikin perusahaan setiap hari. Maka usaha aku ada 50 perusahaan. Pertama awalnya dari 5. Dokter Richard sama. Lihat lagi ya. Ada 50 perusahaan. Oh gitu. Perasaan dia baru bangun berapa perusahaan Dokter Richard itu dalam kurun waktu berapa tahun itu kan. Ya Allah. Ini deh nggak usah jauh-jauh Mang. Waktu itu dulu yang John LBF aja, yang berapa perusahaan tuh kan cuman beberapa doang kan. Terus dalam waktu 2 tahun gitu kan. Hah gitu. Ini 50. Lanjut lagi Nyo. Lanjut. Pertama awalnya dari 50 perusahaan. Iya, 50 apa perusahaan. aja itu dong? Aku ada toko baju aku. Toko baju itu juga kan ada divisinya macam-macam gitu. Ya itu terserah deh mau dihitung atau enggak. Itu ada baju tok-tok, ada apa aplikasi kan banyak, terus ada Instagram. Kamu tahu kan membedakan perusahaan dengan usaha? Tahu dong. Usaha, apa itu bedanya? Perusahaan kan punya perusahaan, punya pabrik gitu kan. Punya pabrik, punya gitulah. Kalau usaha ya usaha, tapi aku nggak tahu sih bedanya. Ntar ada penjelasannya perbedaannya nih. Intinya lebih besar kayaknya. Kalau usaha ya gitu loh usaha. Kalau perusahaan mirip lah. beda Bu. Mirip.
kalau usaha itu ada identitasnya, entah itu CV, PT, dan ada tempatnya. Itu perusahaan tuh. Kalau usaha itu apapun anything bisa. Kita jualan baju tetangga, kita jual, itu namanya usaha. Oh, I see. Oke. Iya, benar. Perusahaan, tapi kan itu kata manusia. Kalau kata Tuhan, semua yang menghasilkan uang itu adalah cuan. Ya memang semua yang menghasilkan. Tapi kan ini konteksnya bukan masalah cuan, perusahaan apa usaha. Perusahaan. Terus perusahaan, tahu bedanya gitu kan, perusahaan sama usaha. Ini nggak tahu ding gitu kan. Terus pas udah dijelasin, oh iya. Ya perusahaan tetap saklek orangnya, udah minim literasi saklek. Udah berarti ini Mang, dia tuh kayak tetap mau dilihatnya digila. Pingkan Mambo punya 50 perusahaan gitu. Dia pengen digila-gilai, oke gila gitu kali ya. Gak ngerti aku mah ya, pusingnya. Ya Allah, ini ada lagi nih meluncur. Yo. Ya. Ini menarik. Jadi waktu Pinkan diundang, ini lagi rame juga kan di TokTok ya. Jadi waktu Pinkan diundang di Trans TV pagi-pagi ambiar gitu kan, itu di play rekaman video Michelle khusus. Jadi tim pagi-pagi ambiar minta Michelle buat lu rekam deh kalau nggak mau ketemu. Apa yang mau lo omongin ke nyokap lu di play. Nah di sini jadi sorotan sama netizen adalah ekspresi mukanya Pinkan yang apa ya, malah kayak sebel gitu ngelihatnya tuh. Aneh kan, ceki-ceki people. Kan kita punya sesuatu buat kamu. Kita mau lihat yang satu ini. Nah, Hai Mami, hai pagi-pagi ambiar. Maaf ya aku belum bisa datang ke sana. Di sana aku pengen sampaikan ke semua dan terutama ke Mami. Hai Mom, if you're watching this, di sini aku nggak ada berniatan untuk menjatuhkan Mami karena I still care for you and love you too as my mother. And I'm very proud of you because I knew the journey of you growing me up as a single mom. It's very tough, I know, I'm sorry. And aku berharap Mami bisa mengerti tujuan aku di sini apa. Di sini aku pengen perlindungan lebih dari Mami dan kita komunikasinya biar lebih baik. Dan aku minta tolong banget untuk para kalian di sana yang menonton, tolong jangan tinggalin hate comments di section pihak Mami karena di situ aku juga nggak inginkan itu terjadi. Sekali lagi aku minta maaf karena belum bisa datang hari ini. And I'm very thankful for so much for team ambiar pagi-pagi karena udah sempetin waktu untuk aku bicara. Thank you for that ya. Sekali lagi I love you Mom. That is so sweet. Iya. Terakhir ketemu ngapain? Jadi intinya ada cerita juga di dalam cerita tersebut ada cerita yang aku nggak bisa share di sini. Ya, kita paham. Tentang kayak Mission Impossible gitu. Anjay. Jadi ya udah. Intinya Michelle pulang ya. Kalau Michelle lihat, Michelle pulang. Atau Michelle sama papa. Jangan Michelle di rumah teman. Iya. Nggak boleh, anak kecil di rumah teman tuh nggak boleh. Harus pulang ke papa atau ke mami. Tapi memang tadi waktu di saat Michelle Pinkan. Michelle salah juga sih, pakai bahasa Inggris. Dia nggak nangkep tadi yang diomongin, tahu udah tetap dia ada cerita dalam cerita udah Michelle pulang gitu. Intinya dia nggak peduli apa yang mau diomongin Michelle, pokoknya Michelle pulang gitu. Percuma Michelle, capek, hati capek, netizen juga capek gitulah Cel. Sama ini sih Mang, kalau aku namanya kan mata nggak bisa bohong ya. Kalau misalnya emang dia kangen sama anaknya, peduli sama anaknya, pasti ngelihat videonya pasti matanya tuh fokus gitu. Ini malah begini gitu gitu. Aku tahu Michelle harusnya biar fokus, maksudnya biar Pinkannya fokus ngeliat videonya, dia harusnya sambil bikin video itu Michelle sambil ngegepokin duit gitu. I'm sorry mami. Gitu kali aja. Soalnya kelihatannya bukan kayak anak yang bukan kayak mamah yang kangen peduli sama anaknya, enggak kayak gitu. Ini kalau menurut aku pandangan kita gitu kan, opini kita. Ini lagi nih meluncur. Cus. Ya, ketidaksinkronan lagi nih. Dia yang ngasih statement, dia yang matahin lagi ini waktu di kontennya Mbak Feni Rose Ceki People. Play. Belum baru lahir atau mungkin lagi hamil mungkin. Luar biasa ya. Karena aku hamil mulu kan. Sampai suamiku juga bilang kamu enak banget yang ngeliat kamu ya hamil mulu. Jadi ya itu kamu hamil, punya bayi, udah hamil, punya balita, nggak punya uang gitu. Sampai tetangga sebelahku aja kan dia kasih beras kan, sekarung gitu, terus kasih mentega kan dia tahu aku jualan donat.
ya kasih beras, mentega gitu-gitu modalin aku. Aku nangis. Terus aku baru cerita Oco, aku bilang aku tadi emang nggak punya beras gitu, tapi aku kalau beli beras tuh 1,5 liter Kak gitu. So aku bilang makasih Oco udah kasih beras. Nah tadi kita belum makan seharian karena ini cuma cerita. Terus dia gini, kamu nggak nganggap Oco saudara, Oco nggak nganggap saudara. Dia kan baik bener sama aku. Oh lapar nggak bilang, nggak mungkin kita bilang gitu. Jadi kita nggak pernah bilang sebelahan rumah udah kayak saudara. Kita tuh nggak pernah bilang kita nggak ada apa tuh, nggak pernah bilang sama siapapun. Cuma makanya aku ngomong sama saudara kan, ini tolong minta uang, pinjem uang 50.000. Maaf itu bukan urusan saya. Aku nangis gitu. Terus aku jam 4 pagi aku bikin kue buat diantar ke rumah pelanggan. Subuh lagi hamil, nggak ada yang nganterin. Mama bilang pokoknya nggak ada yang nganterin, pokoknya sedih deh. Sampai semuanya juga udah sering tinggal di rumah aku. Ada produser juga, orang musik juga kan tinggal di rumah aku. Kadang-kadang mamanya juga aku cebokin, itu seorang nenek-nenek, aku cebokin kotorannya gitu. Gila sih Kak, kamu cuma artis doang yang bisa cebokin mama aku. Jadi aku rawat mamanya gitu. Jadi intinya aku nggak pernah hitungan. Jadi aku ya gitulah Kak. Pokoknya nggak semudah membayangkan keadaan aku. Gigabyte aku tuh, otak aku tuh gak cukup gitu Kak untuk mikir apa yang harus aku lakukan. Apa. Sedangkan kan ada utang, terus ada takut Kak dikejar debt collector, takut loh Kak. Takut diapain emang mereka gimana? Ya enggak kan, takut diajakin ketemu, takut gitu. Sampai akhirnya aku memberanikan diri, aku telepon, yuk Pak ketemu, sambil takut gitu. Udah akhirnya ketemu. Terus aku minta temenin papaku, nangis panjang jalan naik motor papaku. Aku berdoa, dia nggak tahu kan kesedihan aku, tapi dia tahu lah anaknya lagi sedih. Jadi tahu apa nggak tahu anjir, sebel banget. Aku sampai di jalan berdoa sama Tuhan, Tuhan kuatin aku Tuhan gitu. Sorry ya lagi syuting aku nangis. Saya bilang udah Tuhan, tolong Tuhan jangan kenapa-napa aku Tuhan, aku ini pembuat uang satu-satunya di rumah, suamiku nggak kerja juga Tuhan. Jadi kalau aku kenapa-napa aku takutan aku nggak bisa makan gitu. Udah aku takut nih Tuhan, uangnya belum ada, udah gimana ya, udah bismillah aja lah kata Tuhan gitu. Udah bismillah aja lah, udah ketemu ternyata dia bilang ini bisa dicicil Bu, kenapa nggak bilang dari tadi bisa dicicil. Aku udah takut gitu. Tapi dicicil seminggu 3 juta, tetap aja mahal. Terus aku nggak ada pilihan, bisa kan Bu? Mau bilang nggak bisa aku juga takut, tapi aku bilang aja bisa. Cuma aku bilang Tuhan, disuruh bilang bisa, bayaran dari mana? 100.000 aja tuh susah bagi aku, apalagi 3 juta seminggu Tuhan. Tuh kamu bisa goreng Tuhan. Terus aku bilang bisa, udah terserah Tuhan, aku cuma bilang bisa, nggak tahu dari mana datangnya. Tiba-tiba ada orang beli pisang goreng tuh tiap minggu, aku juga bingung. Orang beli pisang goreng selalu bayarnya cuma tagihannya 50.000, bayarnya satu orang 3 juta. Beli pisang bayar 3 juta, aku nangis lah. Kok beli pisang 3 juta ini kebanyakan Bu uangnya. Sekarang aku cuci laundry, cuci pakaian orang, gosok, setrika baju tetangga kayak gitu-gitu. Ini Bu ada berkat nih, aku bayar laundry cuma 40.000, ini 3 juta. Buat ibu selalu ada 3 juta gitu. Tetangga lah, tukang laundry, yang langganan laundry lah, yang beli pisang goreng lah, selalu kasih aku 3 juta sampai sofa itu lunas. Jadi ya, berikut adalah hasil karangan masyarakat ya Maya. Nyoh, aku gak nangkep loh Nyoh. Dia bilang gak punya duit. Dia bilang gak punya duit buat makan susah, tapi dia punya utang yang harus dibayar seminggu 3 juta. Kebayang dong berapa dia minjem duitnya ya? Oke. Terus dia bilang itu ternyata seminggu 3 juta tuh dia beli sofa. Iya, buat sampai beli sofa. Sampai kebayar lunak sofanya gitu kan. Masuk akal gak sih orang gak punya duit beli sofa, terus lebih milih beli sofa yang bayarannya cicilannya seminggu 3 juta, sebulan berarti 12 juta. Sofa apa racing? Hah? Sofanya 1000 cc gitu apa gimana? Mending beli kayak gini aja udah. Ya berapa nih Mang? Ya segitulah murah. Ini sofanya bisa jalan sendiri gitu, bisa jadi Optimus Prime. Aku ngelihatnya kayak
ini lagi mengarang bebas kali semua cerita disatuin gitu kan. Jadi kayak kontradiksi. Dia menyangkal cerita dia sendiri gitu. Satu sisi dia ngasih tahu kondisi dia lagi susah, satu sisi dia bilang dia nampung teman-temannya. Dia nyebokin dia biar dipuji gitu kan. Artis yang humble gitu. Satu sisi dia miskin, gak punya duit gitu kan. Dia pengen dilihat pengen ditangkap sama orang kalau dia tuh dapat keajaiban beli pisang goreng 50.000, bayarnya 3 juta. Ada berapa orang gitu yang kayak gitu. Siapa sih? Nih, ini kayak menurutku sih lucu banget waktu dia bilang, "Iya aku meskipun aku nggak bisa tapi aku bilang bisa aja biar kata Tuhan." Iya benar, nggak salah. Cuman ya dipikir juga gitu loh. Aku mah ya Nyoh. Ini kalau misalkan si Teh Novi lagi nggak ada masalah, aku mau ngetekin Teh Novi di postingannya dia kayak mungkin Teh coba disamperin dengan Mambo gitu. Dibimbing kan. gitu. Sama mungkin bisa dites apakah dia punya gangguan jiwa gitu. Mungkin ya gitu. Mungkin. Karena terlalu gitu. Statementnya pusing aku. Coba kita ini ke nextnya. Yo. Ya. Menarik nih waktu di Rumpi Trans TV. Ditanya sama Mbak Venros ditembak langsung dari Ping. Lu sebenarnya tahu nggak sih maksud atau keinginan dari anak lu tuh apa, seperti apa? Nah kan gini kan. Kan karena nggak nemu nih selama ini makanya klarifikasinya jadi bertolak belakang gitu kan. Kita lihat ceki-ceki people. Play. Kepada Pingkan, kira-kira kamu bisa memahami nggak sih apa sebetulnya yang diinginkan anak kamu dari kamu? Paham betul. Apa? Betul. Dia maunya aku bercerai, urus cerai. Apalagi? Bisa gitu dia maunya mami nggak netral. Bukan mami netral. Mami itu nggak netral sebenarnya. Mami bela Michelle. Cuma kan aku nggak lihat. Jadi dia maunya aku seakan-akan lihat terus. Kenapa kamu nggak perlihatkan ke dia bahwa kamu memihak kepada anakmu? Oh aku perlihatin dong. Aku perlihatin ke dia. Aku memihak sama dia. Caranya? Ya caranya dengan bela, sayangin, bilang kamu itu sedih, kamu itu sabar. Ini orang, misalnya aku bilang ini emang kejadian pahit banget. Oh, kamu pernah ngomong itu ke dia? Jangan kau, aku pun udah alamin dari orang yang aku nggak usah sebut. Kalau mami masih ada di sini ini karena Tuhan aja aku masih ada di sini. Kalau enggak mah aku udah mati dari kemarin. Makanya aku sering bilang kan, Pingkan tuh halu kenapa? Ya bebannya berat. Kamu pernah mengalami hal yang dialami oleh anak kamu? Aku rasa nggak pernah. Cuma kan tadi dia yang bilang ya. Ini Mbak Venros kayak mungkin nyesel gue udah udah. Kamu pernah? Kan waktu dia jangan kan kamu. Mama pun ngalamin. Pernah gitu. Wah, ya. Dipegang tangannya. Kamu pernah ngalamin? Enggak pernah. Aku mau ulang lagi tanya deh. Aku. Dari sini nih. Emang kejadian pahit banget. Kamu pernah ngomong itu ke dia? Jangan kau, aku pun udah alamin dari orang yang aku nggak usah sebut. Tuh, kan? Kalau mami masih ada di sini ini karena Tuhan aja aku masih ada di sini. Kalau enggak mah aku udah mati dari kemarin. Makanya aku sering bilang kan, Pingkan tuh halu kenapa? Ya bebannya berat. Kamu pernah mengalami hal yang dialami oleh anak kamu? Aku rasa nggak pernah. Cuma aku juga. Kata Mbak Feni terus kan dia udah begini-begini kan. Kamu pernah mengalami nggak pernah? Langsung gitu. Digituin lah itu. Berat juga. Ada yang berat mungkin nggak seberat Michelle. Tapi aku juga berat bagi aku. Hal itu di treatment buat aku itu sangat berat sebagai perempuan. Kamu paham bahwa yang anak kamu inginkan salah satunya adalah kata-kata yang mungkin lebih lebih lembut. Aku tahu kamu kuat, aku tahu kamu berusaha. Dia Kak Venus bilang karena kamu terlalu kuat ya Peng. Ya bisa Kak, maksudnya aku kan nggak bisa nangis. Karena kalau misalnya aku nangis aku harus boleh Bu beli tas Bu. Yang mana tadi ibu siapa? Ibu Rina apa ibu siapa? Sementara mama susu. Ya bentar ini lagi mau dibeli tasnya. Di balik kata-katamu yang kadang-kadang tidak berperasaan itu. Apa yang kamu bukan tidak berperasaan maksudnya? Mungkin anak kamu melihat bahwa kok kata-katanya kok tidak simpatik banget ya gitu ya. Bukan. Apa? Ya misalnya itu selalu menangis gitu. Dan aku tuh bilang sama Michelle, kita tuh nggak boleh jadi. Aku tahu it's hurt, I know it's hurt. Dan kenapa itu derita kita. Yang kita mengalami sesuatu yang membuat kita menangis itu kenapa begitu? Jangan selalu, maksudnya
Iya, itu memang orang itu mungkin memang salah. Cuma sampai kapan kita mau karena dia loh? Kamu mau hidupmu miskin karena dia? Justru kita harus miskin. Prove to the world kalau kita tuh orang kuat. Makanya aku kalau aku cerita sama Kak Feni pasti nangis hari ini juga nggak dengar cerita. Aku kan tetap ada di Rumpi, maksudnya tetap Pingkan yang jadi berjuang. dari sisi seorang ibu, kamu ingin bahwa maksudnya boleh nangis, boleh. Hal itu sedih memang, hal itu menyakitkan. Tapi kamu harus bangkit, Michelle. Harus bangkit. Nah itu yang dia belum bisa, bukan belum sih, mungkin aku ya gitu. Susah neranginnya. Mau dipanjangin susah. Kamu bolak-balik mengatakan dia. Mungkin aku ada susah ngomongnya. Aduh, pusing ya. Aduh. Tuh, kayak komenan ini. Ngomong opo to iki? Ngomong opo? Iki opo? Ora jelas ngomongnya. Gitu bener gak? Bener. Opo Pingkanan dasmu. Ngomong ngalor ngidul apa sih? Tapi balik lagi di setiap statementnya dia tuh pasti ada uang, alabot uang, deh pusing. Belum lagi yang dibuka yang waktu dulu dia podcast sama Bunda Maya, wah itu abis ya Bunda Maya dikuliti. Nanti aja kali next seasonnya kalau ada keanehan-keanehannya lagi ya. Sekarang kita meluncur ke intermezzo aja kaliannya. Sepertinya lucu, yes, menghibur, bersyukur, yes, tapi ada sedikit bumbu emosi yang tumbuh gitu. Mending intermezzo pakai J. Meluncur. Cus. Yo. Iya. Kalau ini baru the real pemilik perusahaan nih sedang mengawasi babunya bekerja. Oke. Ceki people. Play. Ini yang bener nih, jangan taruh sini gitu. Hey katanya tuh. Dia lagi ngawasin, dia lagi ngemandor tuh. Mandorin ya. Tapi matanya gitu loh. Iya kayak melotot gitu. Ini bisa kita simpulin kalau ini adalah mandor yang galak ya Nyoh. Jangan ditiru ya santai people ya. Tapi ini benar-benar the real pemilik perusahaan kalau dia ya. Gemoy. Ini pekerjaannya jelas ada gitu kan. Kita ke nextnya. Terus. Next ada Pakmu yang ketawa sendiri, geli sendiri acting waktu acting bareng Padil. Ceki people. Play. Bapak, sudah malam kok belum pulang? Kok belum ada yang laku? Yang ini berapa Pak harganya? Ini 1 juta. Yang ini 1 juta, yang ini 2 juta. Oh mahal ya Pak. Ya udah Bapak semangat ya jualannya. Nggak beli. Nggak beli. Dikirain mau dibeliin, tadi nanya doang suruh semangat. Nggak beli. Ya Allah Pakmu, mantap tuh yo. Kucing satu lagi ya. Jos. Ininya ceki people. Play. Dia nggak bisa bangun kayaknya Nyoh. Ya Allah. Ini yang apa yang kaki pendek itu kan apa namanya? Munchkin. Ini kayaknya kegendutan terus nggak bisa bangun kali ya Nyoh. Enggak, emang dia mau gitu aja itu. Oh, kayaknya dia lagi cosplay lagi jadi kura-kura gitu. Nggak bisa bangun kayak tolong gitu. Lucu banget lagi suaranya. Mau. Kamu mau mulu dikasih kucing mau mulu. Mendingan kita langsung ke intermezzo say thank to Super Thanks kali ya Nyoh. Belajar. Cus. Nyoh. Yes. Nice nih Super Thanks kita kali ini ada 3 nih. Ada yang kuning-kuning wow juga. Hihi. Langsung yang buka. Yang pertama ada dari Brolin. Halo Nyomang, balik lagi nih. Udah 2 minggu lebih udah absen karena HP saya rusak. Wow, terpaksa harus maraton nonton. Ternyata beritanya wadaw semua. Aduh, Tangerang udah 5 tahun aneh di sini. Tuh ODG jadi kota masih ada loh, nggak ditertibkan atau diurus. Ini ada orang yang baik hati ngurus dari awal malah ditertibin. Oke. Woi, Anda apa dah ketutup mata Anda semua karena duit? Hadeh si paling prosedur ya. Yang mau mencurahkan hati dipersilakan, tetap stay santuy ya. Disambut sama David. Numpang remein ya Bang. Itu Dinsos Kota sampai minta di backup sama Bareskrim Mabes Polri, maksudnya gimana ya? Itu dia pertanyaan. Kesannya juga seperti kriminal eksploitasi Betul. anak atau perdagangan manusia gitu. Berlebihan saya rasa. Sedanger itu kah sampai beberapa respon tim gabungan langsung datang ke kagetan gitu. Itu jadi pertanyaan besar itu. That's why kenapa si Tenopi sedih di-treat, kenapa gue di-treat kayak gini gitu. Tolonglah. Nextnya dari Ardi ini boleh disikat Ibu. Pengadaan piagam anggarannya berapa ya?
Aduh kurang tahu anggarannya. Langsung kita sambut lagi next ada dari Nova Farah. Gimana kalau kita para satu people bantu serbu nge-DM atau komen ke orang-orang yang punya nama dan hati agar bantu Teh Novi supaya cepet dinotis. Sehat-sehat selalu Nyomang dan satu people. Update terakhir sih hari ini aku cek udah dinotis sama Mbak Vena Melinda, tapi belum ada kelanjutannya gitu, makanya belum memang kontenin. Mungkin besok sekalian pas tepat 1 minggu ya kalau nggak salah ya kan, 61 iya 1 minggu. Siapa tahu udah ada respon dari Mbak Vena Melinda gitu. Dari Uya Kuya juga belum ada respon ya, waktu itu DM-nya dari Mas Uya yang dinotis di komennya sama Mbak Astrid. Iya. Belum ada respon lebih lanjut gitu, kasihan Stenopi ya. Lanjut lagi next ya. Aprikinos, emang instansi di Tangerang nggak ada yang bener Nyomang, pemimpinnya aja aneh statementnya. Iya, aneh. Tapi ini kata Aprikinos ya. Tuan Nugroho nextnya malam Mbak Nova Farah numpang lapak untuk berkomentar ya. Loh kok begini sih Pak Dinsosnya nggak ada klarifikasi sih, klarifikasinya sih takut ya. Malah diwakilin sama Wali Kota Tangerang ya. Kan bisa dibilang ada kalau ada yang kurang kelengkapan segala macam bener gitu kan. Sabar ya Pakmu, itu Pakmu Fadil gitu. Next ya. Nextnya dari Alian Syafa. Alin Syafa. Numpang komen ya Kak. Dinsos hanya menomorsatukan prosedur bukan tindakannya. Kerjaannya Dinsos itu apa sih? Tukang rebut apa tukang geruduk? Waduh. Ini Dinsos tapi kerjaannya kayak Satpol PP. Waduh. Dinsos kinerja ngosos alias nol. Udah habis kata-kata mana nama besar tolong bantulah, bantu Nyomang sehat-sehat buat Nyomang sehat-sehat selalu. Iya, kalau ngomongin soal Dinsos atau Kementerian Sosial, aku tuh jadi inget sama statementnya almarhum Gus Dur dulu. Kenapa? Nantilah itu off air aja lah ya. Next ada dari Irfan SH ya. Tapi kalau dipikir-pikir masih nggak ngerti tujuan Dinsos ambil anak Teh Novi itu untuk apa ya. Harusnya nggak menguntungkan sama sekali buat Dinsos dengan mengambil paksa seperti itu. Ada dong untungnya. Enggak, kalau aku ada suujonnya itu ada beberapa yang negatif banget gak enak kalau diomongin gitu kan. Yang kedua itu yang aku bilang diibaratin ada anak yang rajin ngerjain PR. Nah anak-anak yang malas itu pasti akan ngemusuhin dia karena gara-gara dia jadi ketahuan ada PR gitu. Oh iya gitu. Iya. You know lah ya, you know what I mean meh gitu. Next ya, ada Sinaga Perholong. Numpang nimbrung Kak Nova Farah Nyomang. Mau tanya suspen itu susunan penjilat ya biar gabung aku katanya. Salam S3P. Cocok sih tapi buat yang ono disebutnya suspen berarti katanya susunan. Ya Nur Hayati numpang lapaknya Kak Adir nyimak Nyomang walaupun telat bisa malming. Ada acara noki-noki ngopi dulu. Oke, biasa malming. Kalau terus kasus Kak Novi sampai tuntas Nyomang, semoga anaknya cepat dikembalikan ke Kak Novi. Yes, kita kawal seperti biasa ya. Jadi double-double nih memang selagi nyari bahan-bahan yang memang umum sama tetap mantau juga apa ada updatean lagi gitu. Tolonglah. Nextnya ada dari Wati. Yang kuning-kuning people. Kasihan Teh Novi sudah banyak membantu orang-orang yang kekurangan yang membutuhkan. Yang sabar ya Teh, moga anak-anaknya bisa cepat dikembalikan. Salam sehat dan bahagia selalu buat Nyomang dan para Sabtu people. Oke, gerimis aja lah soft las. Jangan-jangan ada orang besar di belakang semua ini. Mungkin dia sakit hati dengan Mbak Novi terus dikerahkan. Masuk namang kira-kira masuk akal sih. Masuk akal. Cuman penyebabnya apa yang belum belum dapat buat ngira-ngira juga belum dapat kira-kira apa ya gitu. Soalnya ini terlalu sebelah pihak banget. Oh bukan. Terlalu sebelah pihak banget, terlalu apa ya nggak pakai kompromi langsung disikat aja gitu. Iya. Dan ini habis. Waduh. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah mau nonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang si adonan mochi. Dua tapi mangkak cabut dulu dan ciao.